daripada rukun haji yang kedua, di mana rukun ini menjadi inti daripada haji kita, ya, menjadi inti daripada haji kita. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah ada di padang Arafah. Keberadaan kita di padang Arafah menjadi syarat sah kita berhaji. Sehingga Rasulullah sabdakan, al-hajju Arafah. Haji itu adalah keberadaan kita di padang Arafah. Sehingga apapun keadaan kita, dalam kondisi sakitkah, dalam kondisi sakaratul mautkah, dalam kondisi kita mau mati, dalam kondisi apa saja, maka di padang Arafah menjadi tempat kembali yang terbaik dan sah haji kita. Sehingga nanti oleh pemerintah, ya anda bunda sekalian, ada namanya safari wukuf. Ya, safari wukuf itu adalah orang yang sakit diwukufkan dengan kendaraan. Karena tidak boleh tidak. Itu dong misalkannya buat alasan hingga karena sakit anak, nggak boleh, harus ke padang Arafah. Harus. Ada mungkin jemaah yang tengah sakaratul maut, harus ke padang Arafah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya beta. Lembuade kanda haji, lembuade kanda haji. Lembuade. Tabeta. Iya. Yang kedua sebelum kita melaksanakan wukuf, jadi di padang Arafah ini sebagai puncak, maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kita dalam satu kata, ya malaikati, wahai malaikatku, unzuru ila zuwari baiti. Lihat semua jamaah yang sudah datang dari tanah suci Makkah, mereka sekarang berkumpul di padang Arafah. Ja'uni, mereka sekarang telah mendatangi aku, syu'san ghubran, rambutnya penuh debu, karena memang di Arafah banyak debunya. Kemudian ihram mereka penuh dengan debu pula. Maka ya malaikati, wahai malaikatku, apa kira-kira yang akan aku berikan, hadiahkan kepada mereka selama ada di Arafah ini, sebagai ajazanya, ganjarannya, sebagai ajarnya, sebagai pahalanya. Seandainya mereka ada 3 di sini, dong tuan ada semuanya. Seandainya mereka membawa dosanya sebanyak mithla zabadil bahri, sebagaimana jumlah ar-ramal, pasir, jumlah dosa kita. Kemudian sejumlah moti, apa hembusan air laut, gelombangnya itu maksud madakaso, ka adadi asyjari fil beri, sebagaimana sejumlah pepohonan yang ada di daratan. Kalau hamba-hamba saja bawa dosanya di padang Arafah, maka semua dosa itu saya ampunkan semua. Maka manfaatkan di padang Arafah nanti, ayahanda bunda sekalian, untuk menata diri ayahanda bunda sekalian. Mana yang Mada maksudkan? Semua khilaf dan salah, gambarkan kembali dari kecil sampai besar kita. Gambarkan kembali. Presata, lo ase tunti khilaf dan salah ini. Salah dari umur 15 tahun gini-gini yang diingat Bapak Ibu, jangan sampai lolos khilaf dan salah kita. Sadar, jujur kembali terhadap khilaf dan salah kita di padang Arafah, sesuai dengan namanya. Makanya Mada sering ketika membimbing apapun untuk haji ini bukan hanya jalan, tapi ada pemaknaan. Kalau tidak, maka kosong. Contoh Arafah mengenal. Arafah kan mengenal, ma'rifat. Apa yang dikenal? Yaitu apa yang menjadi khilaf dan salah kita selama ini. Setor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, segenap jemaah haji. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kita pada hari ini alhamdulillah hari Tarwiyah tanggal 8 bagi kita yang khusus NTB, semoga tetap sama menuju langsung Arafah. Walaupun ada informasi yang kemina, maaf tidak usah dibahas itu. Kita hari ini tepat pada tanggal 9 Zulhijjah.
malam sudah kita melaksanakan dari maghrib dan isya jamak qasar, takdim qasar, ya ta. Berarti isya ditarik ke maghrib. Menunggu nanti arahan para pembimbing untuk arahan-arahan mengenai ibadah-ibadah itu sampai menunggu waktu subuh istirahat berjamaah subuh, pagi persiapan untuk wukuf. Ingat, Kanir Lombo, mada sering pengalaman baru-baru ini, pengalaman baru, banyak yang lalai terhadap ihram selama di Arafah karena merasa gusar, merasa panas, merasa apa? Ya, langsung dilepas ihramnya. Dengan mudahnya melepaskan ihram, mohon ayahanda bunda sekalian, terutama bapak-bapak, dilepas langsung Pak, sebelum masuk WC sudah dilepas langsung dari luar. Mohon secara hukum fikih ini tidak boleh. Untuk itu mamone. Di ibu-ibu kalau lepas dulu dia salah, bukan keliru lagi lah. Laibalina. Bapak-bapak jangan langsung sebelum masuk WC langsung lepaskan ihram, langsung masuk dengan keadaan yang Masya Allah, na'udzubillah, ada itu. Yang sah, masuk WC dulu, baru ihram dibuka, al-ma'fu anhu, dimaafkan di sini. Boleh. Sekedar untuk apa? Untuk bersih-bersih. Usahakan aina. Karena kita sudah mandi, ihram haji. Jangan mandi tutup dulu dengan mandi-mandi yang lain lah. Itu banyak yang mada ingatkan itu. Jangan ditutup dengan mandi-mandi yang lain. Karena kita sudah mandi ihram haji. Kita dari sabar dulu tanggal 8, sabar tanggal 9 untuk mandi, sabar sampai tanggal 10. Sabar aja. Dekanin parfum guru, jangan parfum lagi, batal ihramnya nanti. Ini kasus yang kemarin, Bapak Kampu, banyak sekali kasus yang kemarin yang Mada hadapi bersama kakanda-kakanda petugas haji yang lain, banyak. Mohon untuk jemaah kota, alhamdulillah kemarin tidak ada, tapi jemaah haji dari dari sono yang nggak disebut Mada sebutkan. Oke, baik, masuk wukuf ayahanda bunda sekalian. Wukuf sudah kita masuki, berarti sekarang as-sa'atsani asyar, jam 12 lewat 5 sudah matu waktu zuhur. Berarti yang kita lakukan adalah sudah dalam posisi siap wukuf. Siap wukuf. Salat zuhur 2 rakaat terlebih dahulu. Khotib nanti ya, khotib dulu. Untuk khutbah nanti diatur, untuk itu ada petugas-petugas. Langsung khutbah Arafahnya, lalu setelah itu salat zuhur 2 rakaat, atau setelah salat zuhur nanti diikuti dengan khutbah dan sebagainya. Itu nanti diatur sedemikian rupa nanti pengaturan di saat wukuf itirah kasal. Zuhur 2 rakaat, setelah itu qamat lagi untuk sholat asar taqdim 2 rakaat. Selesai, disinilah ayahanda bunda sekalian berniat untuk melakukan wukuf. Usahakan pasang niat baik-baik. Pasang niat baik-baik. Saya berniat wukuf ya Allah, supaya mantap hati ini berwukuf selama 5 jam ke depan. Jam setengah 1, 2, 3, 4, 5, setengah 6 sudah selesai wukufnya sampai batas maghrib, karena kita akan persiapan menuju Muzdalifah. Baik di wukuf, khutbahnya intinya hanya 3 saja. Nanti insya Allah ayahanda bunda sekalian, kemarin Madakaso yang dipilih untuk menyampaikan khutbah wukuf, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi jemaah yang berhimpit-himpitan, tetesan air mata semua tamu Allah, semua terurai. Banyak yang mengingat masa lalu dalam masa kelamnya, dan juga mereka tidak melupakan masa-masa kebahagiaannya juga. Terkumpul semua suasana-suasana hati pada saat di Padang Arafah. Singkat,
Inti pertama untuk khutbah wukuf nanti adalah menyampaikan keadaan kita, bahwa kehadiran kita di padang Arafah dalam rangka menghadiri undangan Allah untuk bermakrifat kepada Allah. Maka nampak akan khilaf dan salah kita, mohon satu. Yang kedua, hisab dulu amalan kita sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dulu semua khilaf dan salah, lalu ditata dan diperbaiki di Arafah. Bersiap kita menuju Muzdalifah, jam 5 sore sudah siap-siap kita berangkat meninggalkan tempat kita berkumpul nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayahanda bunda sekalian, di Arafah haji kita dicap oleh Allah menjadi hajjah dan haji. Nah, ini dia. Baik, ayahanda bunda sekalian, kita sudah selesai berada di Arafah dan persiapan kita menuju Muzdalifah sebagaimana firman Allah supaya semakin memantapkan kita. Fa idza afattum, apabila kalian sudah berhimpun di padang Arafatin, fadhkurullah, segeralah menuju Muzdalifah. Masy'aril Haram nama lain dari Muzdalifah. Perbanyak zikir nanti. Ya, ini auto ayo tanda cici. Mata kamera lihat kita. Pisah jamaah kloter 8 juga. Pisah waram ulu, waram kento dan sebagainya. Mohon jangan sampai lepi angin dan naud kedara ketanda. Jangan pokok hilangkan ego kita. Mohon dihilangkan. Kan nanti kenikmatan kita menuju Muzdalifah lain halnya dengan di Arafah, beda-beda dong tuh ada semuanya kenikmatannya itu. Ya makanya diperbaiki, terus ditata terus niat tulus kita menuju Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah itabakaso nanti akan dilepas. Baik, mungkin sampai di sini. Kanda warah tak ben? Masih tak? Iya tak. Ya, kemudian poin yang ketiga di padang Arafah. Bisa dipraktekkan wukuf untuk sholat. Iya tah. Bismillah Kanda. Bismillah ya tah. Ya baik. Ya sekarang sudah jam 12:05 berarti waktu wukuf sudah mulai. Ya baik. Sampai aku tadi yang nefata sampai aku pun ya tah. Kita melaksanakan sholat dulu ibu ya. Oke. Baik madafulasu dulu. Berarti sholat kita yang pertama sholat zuhur. Niatnya oke, sudah dipahami semua. Kalau lafaznya usolli fadlu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Dia nggak perlu sebut-sebut yang lain. Kalau yang sangat mudah hanya cukup untuk asar nanti ya Allah, hamba melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Kalau tadi qasar ya, qasaran lillahi ta'ala. Asar juga qasaran, tapi disebut nanti dalam hati majmu'an, dikumpulkan dengan zuhur taqdiman kaulu didahulukan dari waktunya atau dimajukan sudah. Selesai qomat yang kedua untuk asar, doa bersama, langsung khutbah. Baik, mada khutbah sekarang ya. Oke, baik. Ya, ada kan Ustaz? Ini sampeat di waur di imi ya ta. Apa sampeat? De. Porola naita hanya sekedar ayah ya ta. Berarti nanti insya Allah untuk jamaah haji kloter 8 sebagian, Ustadz Ilyas nanti yang menjadi khotib ta. Seperti itu kesepakatan, ada ketua kloter juga, dan nanti itu lokasi nggak perlu lagi urung rembuk lagi lah ya kedosa. Cuman mada ingin arahkan siapapun bagi yang khotib satu tahu haji nomor 1 ya, tahu haji, kemudian memahami kondisi apa yang dilaksanakan saat melaksanakan haji, terutama mengenai Arafah. Contoh ya, mada sampaikan kepada ayah dan bunda sekalian khutbah Arafah ya, khutbah Arafah mada coba tes tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Iya. Iya. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajj wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi da'ana ila ziyarati Ka'batillahil haram
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي حثنا باتباع سنته في أداء مناسك الحج والعمرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah haji yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, kita sama-sama menguntaikan sanjungan dan pujian kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Maha Pencipta yang telah menata dan menitipkan niat hati kita untuk berkunjung dan berziarah ke rumahnya. Alhamdulillah, sejak awal kedatangan kita di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, kita sudah bertemu dan berjumpa dan bersua dalam rumah baitnya. Lalu kita melambaikan tangan dalam Hajarul Aswadnya, lalu kita kitari dalam Ka'bahnya, lalu kita kiri dan kanan mendadi Safa dan Marwah selama 7 kali. Maka pada hari ini kita semua diarahkan dan diundang kembali untuk melaksanakan satu rukun haji yang menjadi puncak daripada haji itu sendiri, yaitu wukuf di padang Arafah. Hadirin kaum muslimin, jemaah haji yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita dari kemarin sejak tanggal 8 Zulhijjah tepat jam 4. Hari ini adalah jam 1. Kita sedang melaksanakan wukuf atau kita akan mengawali wukuf kita. Pertama, khatib ingin sampaikan bahwa al-hajju Arafah. Haji itu adalah berada di padang Arafah. Menandakan bahwa haji puncaknya di Arafah. Karena haji menjadi puncaknya di Arafah, tidak satupun dari tamu-tamu Allah yang absen alias ghaib di tempat yang mulia ini, melainkan mereka harus berada sekalipun dalam keadaan sakit, walau dalam keadaan sakaratul maut sekalipun, mereka harus ada dan harus hadir di tempat yang mulia ini. Ini menandakan apa? Bahwa Arafah merupakan tempat yang teramat sakral dalam pelaksanaan ibadah haji kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Arafah merupakan tempat himpunan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa khatib menyampaikan itu? Karena haji ini penuh dengan simbol, ayahanda bunda sekalian. Ada sejarah dalam haji, ada simbol dalam haji, ada praktek dalam pelaksanaan haji. Sejarah dari Adam, Ka'bah terbentuk. Kemudian para malaikat Allah bertawaf di sekeliling Ka'bah. Sehingga orang yang bertawaf seakan-akan mereka bertawaf dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa padang Arafah ini adalah simbol daripada himpun dan kita dihimpun oleh Allah nanti di padang mahsyar. Karena itu namanya Arafah adalah untuk mengenal diri kita. Mengenal diri kita satu. Karena itu kejujuran dituntut, jujur mengenai dosa-dosa kita, jujur mengenai amalan-amalan kita. Jangan sampai kita bohong
diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama guru belum ada doa kaso almarhum Tuan Guru Kiai Haji Ramli Haji Ahmad 10 tahun yang lalu beliau ikut menjadi pembimbing. Mada kaso masih ingat bahasa beliau. Bawakan kertas secuil kertas. Hantarkan dengan tinta dalam ballpointmu. Ungkit semua apa-apa yang pernah menjadi masalah dalam kehidupanmu. Sejak masa akil balik sampai masa keberangkatan haji. Seingat engkau, sebisa engkau, wahai para tamu Allah, kata beliau. Apa maksudnya? Jangan sampai kita bohongi diri kita pada saat berada di padang Arafah. Karena kita sedang memperkenalkan diri kita kepada Allah terhadap lahir batin kita. Yang keempat, bahwa padang Arafah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita dengan saksi yang secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya malaikati, wahai malaikatku, unzuru ila zuwari baiti. Lihatlah, tengoklah, pandanglah semua tamu-tamu undangan saya ini. Sekarang mereka datang ke rumah saya, berziarah ke saya. Namun sekarang mereka mendatangi saya di tempat yang mulia ini di padang Arafah untuk mengenal saya, mengenal diri mereka dalam rangka beribadah di padang Arafah ini. Ya malaikati, malaikatku, apa yang akan kuhadiahkan kepada mereka sepulang dari Arafah nanti? Apa yang akan kuberikan kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan, lau annahum, seandainya mereka itu ya'tuni ma'adzunubihim, mereka mendatangi saya dengan membawa dosa sebanyak pohon di daratan, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di daratan, mereka akan saya ampuni segala dosanya, wahai malaikatku. Ini keutamaan Arafah, ayahanda bunda, nanda semuanya yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kuncinya, manfaatkan waktu 5 jam ke depan untuk wukuf, diam, sambil gerakkan jari-jari tangan kita berzikir. Kamitkan mulut kita untuk berzikir. Lalu hadap Allah dengan bermakrifat kepadanya. 4, terakhir, kelima. Ingatlah, doa jamaah haji yang ada di padang Arafah ini adalah doa yang sangat luar biasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mendoakan bangsa dan negara kita supaya aman, kemudian damai, kemudian daerah kita Nusa Tenggara Barat, kemudian lebih khususnya daerah kita Kota Bima, dan kita semua semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah haji ini. Paling tidak ini ayahanda bunda sekali isi khutbah wukuf nanti. Paling tidak ini dia. Semoga di akhir khutbah diisi dengan mendoakan semoga haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah menjadi haji yang mabrur, yang tidak ada balasannya melainkan surga Allah secara langsung kita terima di dunia ini, walaupun hanya dengan berita daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini isi inti daripada khutbah wukuf nanti yang akan diterima dan dengarkan oleh orang tua mada semuanya ketika wukuf di Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua saat di Arafah ini menjadi hamba Allah yang bermakrifat, mengenal Allah, mengenal tempat yang mulia ini sebagai tempat akhir dari pertemuan kita dengan Allah, dan kita nanti akan dipertemukan dengannya di yaumil akhir nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, dan seterusnya. Mada sampaikan duduk sebentar atau lanjut, tidak ada masalah, langsung doa dan seterusnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ayahanda bunda nanda semuanya, pelaksanaan khutbah wukuf langsung mengarahkan kepada semua jamaah untuk langsung niat melaksanakan wukuf masing-masing, atau nanti masing-masing ada arahan dari pembimbing, ayo mau zikir apa, mau baca apa, atau diserahkan kepada masing-masing itadoh kasota. Pokoknya intinya perbanyak zikir saja.
Bema faqaro'ah dimurojaahkan hafalannya. Yang banyak sering subhanallah alhamdulillah, habiskan subhanallah alhamdulillah. Yang ikhlas kulhu sampai 1000 kali habiskan. Pokoknya jangan buang waktu selama di padang Arafah kecuali untuk beribadah. Ini ayahanda bunda semuanya dimuliakan Allah. Demikian badakan dah. Dalam khutbah tadi, Iya, Kak. ya, boleh sekali ya, langsung sekali ya. Atau mesti kali? Dua tah, Oh, usahakan dua dua tah sama dengan khutbah Jumat lebih baik dah. Iya, betul. Kono sanawa semporo teh. Iya, boleh. Sanawa semporo. Berhubungan dengan soal agama tadi, Ustaz. Kan ini tidak semua orang ini memahami bahasa Arab. Ya, bagaimana dengan mereka yang tidak mengerti dengan bahasa Arab? Untuk Artinya niatnya ya. Niatnya ini. Oke, iya tah. Saya beritahu dulu semua. Madangotah tadi kan sempat Mada sampaikan. Niat intinya ayah lemunda fil qalbi di hati. Di hati ya. Mengenai lafaz 4 imam mazhab ini, lafaz itu hanya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang menyatakan sunnah untuk lafaz usolli fardhu zuhri, itu mazhab kita. Nah, Munisali beliau masukkan dosa Ilmuddin kan baik karena secara ilmu kan terbatas, terutama yang tua-tua. Munisok di mada lo bahasa bojo, lo anak Indonesia motor neva ada salah satu contoh. Terutama niat karena berbahasa Arab, dia otomatis kesulitan. Bune caranta jalan keluar, intinya niat ambil dengan hati sudah. Ya Allah, madarumai ku sembea lohor 2 rakaat dengan kasar atau kaporo, dan madarumai menggabungkan sembea lohor pede melaku waktu sembea asar selesai lillahi ta'ala karena Allah. Dia benih. Iya, dijal mamuna pasti itu saya deh. Pasti di mamuman ini. Masa itu dong kaso pe imam masalah. Iya ta. Jelas mamuman iya ta. Gak ini nifan iya ta. Ini pewari ke imam itu dong kaso. Iya ta. Jelas makmuman sebagai makmum ada dong kaso kita jelas ya. Ya oke. Sekarang sampai asar atau isya atau ya oke, asar isya. Ya Allah, rumai, kan dia kayak ada kan nih. Mada ke ko sampai asar. Loa 2 rakaat teh ulu gabung mada ke la bos sampai lohor ka ulu ku waktuna sebagai makmum la mada ka sudah. Sudah ainara karepel kita. Itu sangat mudah, nggak perlu lagi. Ulun berarti asar kita kerjakan lebih awal, takdim ke ulu ngaran ya, ke ulu karena bukan waktunya, nah, gitu, lain waktu. Muna ko mene praktek ita ina, ne praktek peheta, tahor ya tiba tiba ina, tidak mau. Iya, muna ke ba? Di tiga repot ya, ita doa sa akap ya. Wara beliau sekedar ke ita kawara madakaso. Baik, setelah itu wukuf kita dimulai tepat jam 1 biasanya. Jam 1 atau lebih sedikit kita melaksanakan wukuf. Banyak pertanyaan di Madakasoh. Apakah selama wukuf Ananda bisa nggak kita keluar ke WC, jalan-jalan dan sebagainya? Intinya sesuai dengan bahasa wukuf berhenti. Natap diam di tempat satu. Intinya itu rokaso niatnya tetap kalau ada qada haja nggak ada masalah. Pergi ke toilet nggak ada masalah. Lapar ya makan. Haus itu dia minum. Dene kuraka berkah puasa Arafah. De turu karahay kung arane dene. De lain itu rokaso di puasa Arafah. Do madalaw haji puasa Arafah. Saja nanai wara di wukuf ti luar hau. Iya, itu dah. Akhir pertanyaan jemaah yang ada ke Mada. Yang lain terus bagaimana? Boleh enggak jalan-jalan keliling? Itu yang enggak bagus. Itu ngalan lao gaya dan lao goyang namanya.
Iya loh, mbak selfie jangan main-main selfie lah, tidak usah. Sama kayak Elimada kemarin saat di tawaf ya. Saat tawaf tidak usah lah kita main-main selfie. Aswatat wukuf. Ya anak-anakku, video call sama saya sedang wukuf sekarang, jangan terganggu. Itu ibu-ibu ya, semua jemaah haji, hal-hal yang sepele terkadang itu mengganggu kehusuan ibadah kita. Baik, itu saja mungkin ala kadarnya Ustaz.